Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan SR, NIM 2012 00 119, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6, kelas D, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya ingin membuat video tentang tugas usul fiqh dengan dosen pengampuh Ibu Rina Juliana, MPD IA. Baiklah, saya akan membacakan tugas saya yang berjudul istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang sangat mengutamakan maqasid al-syariah, tujuan hukum Islam. Namun, eksentesinya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, sehingga sebagian dari mereka dan sebagian yang lain seperti mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki dan sebagian Hambali masih mencoba bertahan dengan memperhatikan kemaslahatan yang diusung dari metode ini dalam menjawab berbagai persoalan. Contoh istihsan, transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan klausul syarat tertentu. Dalam beberapa transaksi jual beli mungkin terdapat klausul atau syarat yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipenuhi oleh salah satu pihak. Dengan memiliki opsi yang paling maslahat atau memberikan keringanan. Contoh, jika ada syarat pembayaran tunai pada sesuatu transaksi, kemudian orang tersebut tidak membawa uang tunai atau uang cash, maka bisa dikonfirmasikan atau disepakati untuk supaya bisa transaksi atau pembayaran dengan secara transfer. Sekarang kan membawa uang itu kan gak hanya uang cash atau uang yang nyata. Kita juga sekarang banyak seperti ATM itu biasanya kalau anak-anak sekarang itu punya, kalau misalnya orang jauh, untuk memudahkan kita mengirim uang. Jadi transaksinya boleh dengan mentransfer uang tersebut. Maka penjual dapat menerapkan istihsan dengan menawarkan opsi pembayaran melalui transfer atau angsuran. Kemudian, adapun contoh-contoh dari istihsan yang lain antara lain yaitu seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi keperluan dari keluarga, ini seorang ayah tidak wajib mengganti uang anaknya. Kenapa kok tidak wajib mengganti uang anaknya tersebut, padahal si orang tua tersebut tidak mendapatkan belum izin lah ya, karena orang tua itu mempunyai hak atas kepemilikan uang anaknya tersebut. Kemudian
kedua, yaitu seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemaslahatan. Jadi ketika seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, ini ibu belikan telur di toko si A." Kemudian ini diperbolehkan karena barang yang mau dibeli tersebut tidaklah begitu mahal. Di sini kan yang tidak diperbolehkan itu ketika kita menyuruh anak kita membeli barang. Itu yang tidak dibolehkan itu ketika barang tersebut mahal atau barang tersebut sangat berharga. Jadi kalau misalnya seperti telur, micin, atau sasa, peralatan masak, atau yang masih sebangsa, masih bisa dijangkau dan masih murah, itu nggak apa-apa kita menyuruh seorang ibu menyuruh anaknya. Posisinya ini yang masih balita atau masih kecil, sekitar umur 6 tahun, 5 tahun, itu kan belum begitu pandai atau begitu paham dengan uang itu. Kemudian yang ketiga, ketika orang yang di bawah perwakilan tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri karena takut hancur. Jika ia mewakafkan harta untuk kalangan maka boleh. Istilahnya untuk kelangsungan dan tidak hancur. Kemudian D, kedudukan istihsan dan sumber hukum Islam. Kedudukan istihsan menurut Imam Malik rahimakumullah pernah berkata, 9/10 ilmu itu merupakan istihsan. 9/10 itu merupakan istihsan secara teori. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan istihsan ini. Bagaimana dalil hukum? Ada yang memakai dan ada yang tidak memakai. Namun secara praktis para ulama sepakat untuk memakai istihsan sebagai salah satu metode ijtihad. Ya karena kalau ada yang memakai dan ada yang tidak, itu kan tergantung kembali kepada orangnya tersebut. Terkadang kan memang banyak perbedaan, contoh perbedaan orang yang merokok itu ada kalanya yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, kemudian ada juga yang menghalalkan. Kalau menghalalkan itu belum sahih sih, masih sangat kecil kesohihannya. Kemudian kalau seperti ini kan ya memang sudah biasa ketika kita ingin memakai ulama yang memperbolehkan itu boleh, ketika kita memakai ulama yang memakruhkan itu boleh. Namun dilihat-lihat juga dari segi kesohihannya, itu sangat dipertimbangkan sekali, dan kemudian dilihat juga kemaslahatannya. Kemudian kedudukan istihsan, penggunaan istihsan sebagai proses istinbat hukum menjadi maslahah yang diselisihkan oleh para ulama. Nah, dari sekian lamanya maka kurang lebihnya dari saya cukup sekian.
Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.